Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang soal laju dan orde reaksi bagian kedua mata kuliah farmakokinetik. Sebelumnya kita membahas dulu perbedaan orde 0 dan orde 1. Orde 0, persamaan kurvanya sama dengan A sama dengan min K0 atau min K dikali T tambah A0. Sedangkan orde 1, ln A sama dengan min KT ditambah ln 0. Dapat pula dinyatakan dengan A sama dengan A0 dikali eksponen min KT. Selanjutnya, apabila ln sama dengan 2,3 log, maka persamaannya adalah log A sama dengan min KT per 2,3 ditambah log A0. Oke, jadi ini perbedaan orde 0 dan orde 1. Kita masuk ke soal pertama. Suatu larutan obat yang dibuat baru mempunyai konsentrasi 300 mg per mili. Setelah disimpan 30 hari pada suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi obat dalam larutan adalah 75 mg per mili. Pertanyaan pertama, dengan menganggap kinetika obat mengikuti orde 1, kapan obat tersebut berkurang menjadi separuh? Oke, jadi dengan menganggap kinetika obat mengikuti orde 1, kapan obat tersebut berkurang menjadi separuhnya? Bagian B, dengan menganggap kinetika obat mengikuti orde 0, kapan obat tersebut berkurang menjadi separuh? Jadi ditanyakan ini waktu paruhnya ya. Oke, baik, kita akan mengerjakan. Yang pertama, kita menulis apa-apa yang kita ketahui. Jadi C tadi konsentrasi 75, C konsentrasi pada waktu 0 300, T 30 hari, dan T0 adalah T awal adalah 0. Ini ditanyakan T setengah mengikuti orde 1. Oke, teman-teman bisa lihat kita pakai rumus log C sama dengan min KT per 2,3 ditambah log konsentrasi pada menit ke 0. Jadi kita masukkan saja langsung angkanya. Log C nya sama dengan 75 min KT per 2,3 tambah log 300. Terus didapat ternyata log 75 itu adalah 1,87, sedangkan nilai T nya adalah 30 ya, dari 30 hari per K ya, karena yang pertama kita cari dulu adalah K nya, per 2,3 tambah 2,47, ini dari log 300, maka diperoleh min 30 K dikali K per 23 itu pindah ke depan, jadi minusnya kurang, dihilangkan. Habis itu 1,87 pindah ke arah kanan, yang awalnya positif menjadi minus ya, jadi dia dikurangkan dengan 247 dikurang 1487, maka diperoleh kas 30 kali K sama dengan 0,60 dari ini 2,47 kurang 187 dikali 2,3. Ini kan per, jadi kalau dia dipindahkan menjadi kali, maka diperoleh nilai K adalah 0,04 ya. 30 dapat dari sini ya, dia dikalikan K, jadi ketika dia pindah ke arah kanan dia menjadi min. Selanjutnya kita cari T setengah. Ini T setengah untuk orde 1, rumusnya adalah T setengah sama dengan 0,693 per K ya.
Makanya kita sudah tahu 0,04, jadi kita tinggal masukkan ke rumus. 0,093 per 0,04 sama dengan 15 hari. Jadi T setengah untuk soal pertama bagian A adalah 15 hari. Selanjutnya kita menjawab soal B. T setengah mengikuti orde 0. Ya, caranya sama tadi dengan cara yang bagian A, cuma rumusnya yang berbeda. Kita pakai rumus yang ini untuk orde 0 ya. C sama dengan min K0 kali T tambah C0 ya. Tadi di awal video C nya itu A, jadi tergantung apa yang ditanyakan, bisa D bisa C ya. Tapi ini karena apalagi konsentrasinya di soal, jadi kita mengikuti soal, jadi kita merubah jadi C yang ada di sini. Masukkan saja langsung. C nya sama dengan 75 min 30 yang ini ya, T nya 30 hari dikali K0 tambah 30. Jadi K30 kali K0 sama dengan 300, ini dikurang 75. 75 itu awalnya plus menjadi minus karena berpindah ke arah kanan. Begitu pula yang min 30 kali K0, awalnya sebelah kanan pindah ke sebelah kiri jadi positif. Ya, didapat K0 nya sama dengan 7,5 mg per mili per hari ya. Oke, mengerti sampai sini ya. Selanjutnya kita cari T setengah. Ini rumus untuk T setengah untuk orde 0. Jadi berbeda tadi dengan orde 1. Orde 1 kan T setengah sama dengan 0,693 per K. Kalau untuk orde 0 itu sedikit berbeda, yaitu 0,5 dikali A0 per K0. A0 nya ini kalau di rumus dia adalah di soal adalah C0. Ini dia 0,5 dikali 300. 300 nya dari sini, C0 ya, per 7,5 dari nilai K. Didapatlah 20 hari. Jadi T setengahnya untuk soal ini untuk orde 0 adalah 20 hari. Oke, mungkin teman-teman paham dan mengerti. Soalnya cukup mudah dipahami dan dikerjakan. Oke, ini soal nomor 2. Berapa kali harga T setengah untuk obat terurai menjadi 99,9% dari kadar awal? Anggaplah obat mengikuti orde 1. Jadi pertanyaannya berapa kali T setengah ya. Jadi berapa kali T setengah itu berulang sehingga obat terurai menjadi 99,9%. Oke, ini penyelesaiannya. Jadi kita menganggap 99,9% dari 100 itu sama dengan 99,9. Jadi konsentrasi obat yang tertinggal 0,1% dari 100 sama dengan 0,1 mg per mili. Ya, jadi ini obat yang tertinggal. Tolong perhatikan. Jadi berapa kali waktu paruh yang dibutuhkan sehingga mendapat 0,1 mg per mili. Jadi kita akan mencari berapa kali waktu paruh sehingga mendapatkan 0,1 mg per mili. Ini cara pertama. Cara pertama dimisalkan T setengahnya sama dengan 1 jam. Oke ya, kita memisalkan T setengah sama dengan 1 jam. Ini dia tabelnya. Ini konsentrasi miligram per mili. Sedangkan ini jumlah waktu paruh. Ya, jumlah waktu paruh. Ya, banyaknya waktu paruh. Oke, bisa lihat tabel bagian atas 100. Jadi ketika konsentrasinya 100 mg per mili, jumlah waktunya 0. Kenapa? Karena obat ini belum terurai ya.
Selanjutnya 50. Konsentrasi awal 100 berubah menjadi 50. Ya, kita tahu orde 1 itu T setengahnya adalah obat yang tertinggal sama dengan obat yang terurai. Jadi ini 100 menjadi 50, kita hitung 1 kali waktu paruh. Ya. Selanjutnya 50 ke 25. Ya. Ini 2 waktu paruh. 25 ke 12,5 ini artinya 3 kali waktu paruh. 6,25 4 kali waktu paruh. 3,13 5 kali waktu paruh. 1,56 sama dengan 6 kali waktu paruh. 0,78 7 kali waktu paruh. 0,39 sama dengan 8 kali waktu paruh. 0,19 atau 0,19 sama dengan 9 kali waktu paruh. Dan yang terakhir 0,09 kita bulatkan menjadi 0,1 sama dengan jumlah waktu paruh. Jadi 10 kali waktu paruh. Tadi ditanyakan itu kita mencari konsentrasi menjadi 0,1 mikrogram per mili. Berapa banyak waktu paruh yang diperlukan sehingga konsentrasi menjadi 0,1 miligram per mili. Jadi banyaknya waktu paruh yang kita gunakan adalah itu 10 kali waktu paruh. Ya, jadi jawabannya adalah 10. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Sama, kita misalkan T setengah adalah 1, C-nya 0,1 mg. Ya, karena ini adalah obat yang tersisa. C0-nya sama dengan 100. Maka K sama dengan 0,693 per T setengah sama dengan 0,693 per 1 sama dengan 0,693. Jadi kita cari dulu nilai K-nya ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Log C sama dengan min KT per 2,3 ditambah log C0. Ini dia, kita masukkan saja angka-angkanya semua. Log 0,1 dikali 0,693, ini adalah nilai K. Terus T yang ditanyakan per 2,3 ditambah log 100. Log 100 itu 2, log 0,1 itu min 1 ya. Selanjutnya angka yang ada di sini kita pindahkan ke depan, negatif menjadi positif, menjadi 0,693 dikali T per 2,3 sama dengan 2 tambah 1. Satunya minus menjadi positif, pindah ke belakang. Jadi sama dengan 0,93 kali T sama dengan 3 kali 2,3 ya. Ini pernya berubah menjadi kali. Maka didapatkan nilai T sama dengan 9,9. Kita bulatkan menjadi 10. Jadi nilai atau waktu paruh, jumlah waktu paruh sehingga menjadi 0,1 mg atau 99,9 terurai adalah 10 jam. Ya. Jadi cara pertama maupun cara kedua itu sama. Ya, teman-teman paham ya sampai sini? Soal nomor 3. Berapa waktu paruh peroraian suatu obat sama dengan 12 jam? Jadi waktu paruh peroraian suatu obat sama dengan 12 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan bagi obat sejumlah 125 mg agar terurai 30% ketika kinetika mengikuti ordenol? Oke. Kita langsung saja penyelesaiannya. Pertama kita tulis yang diketahui. T setengah sama dengan 12 jam. K sama dengan 0,93 per T setengah. Jadi 0,693 dibagi 12 dapat 0,05 mg
per jam, ya. Jika 30% obat terurai maka tinggal 70%. Jadi ini tadi di soal obat terurai 30%, maka yang tertinggal 70%. Maka kita tinggal kalikan langsung 70% dikali 1,125 mg sama dengan 0,7 dikali 125 mg sama dengan 87,5 mg, ya. Oke, jadi ini tadi dosis obat awal. Terus kenapa kita kalikan 70? Karena ini adalah obat yang tertinggal, jadi kita kalikan 70. Habis itu kita langsung masukkan di rumus. Log C 87,5 dapat dari sini, konsentrasi obat yang tertinggal, ya. Kan ditanyakan adalah waktu ketika obat terurai menjadi 30%. Jadi itulah alasan kenapa kita kali 70%, karena yang dicari adalah yang 30%. Jadi log C nya 87,5 sama dengan min 0,058 T. Ini tadi T setengahnya yang di atas yang sudah kita hitung, dibagi 2,3 tambah log 125, ya. Jadi 0,058 dikali T per 23, ini kita pindahkan ke depan menjadi positif. Sedangkan 2,096 itu log dari log 125, sedangkan dikurangi 1,942 itu dapat dari log 87,5. Hasil penjumlahannya ini itu dapat 0,154 dikali 2,3 dari sini, ya. Jadi nilai T sama dengan 6,1 jam, ya. Ini soalnya, jadi kita dapat berapa nilai T obat terurai 30% itu dapat 6,1 jam, ya. Sangat mudah, dan saya harapkan teman-teman semua bisa mengulangi di rumah, bisa menulis kembali supaya mudah dipahami. Oke, terima kasih.